Nah, setelah pembekalan selesai, maka teman-teman ini nanti akan diarahkan untuk mengisi daftar riwayat hidup atau DRH. Jadi teman-teman ini nanti untuk pemberkasan itu akan diadakan pengarahan ya melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawaian SAPK dan aplikasi pendukung dokumen elektronik atau Doku Digital. Bagi teman-teman yang telah lolos seleksi PTKK Guru tahap 1, tentunya saat ini sedang menantikan untuk pemberkasannya. Kira-kira jadwal pemberkasan kapan, syarat dan juga mekanisme pemberkasan P3K Guru tahap 1 bagaimana ya? Kabar gembira datang dari BKN yang telah mengeluarkan surat bernomor 14.082 tahun 2021 tentang usul penetapan nomor induk P3K secara elektronik. Surat ini diberikan kepada pejabat pembina kepegawaian di instansi pemerintah yang ada di Indonesia. Merujuk pada isi surat dari BKN ini, tentunya kita selalu memantau web instansi masing-masing terkait tentang jadwal dan juga syarat serta mekanisme untuk pemberkasan P3K Guru. Kira-kira bagaimanakah untuk syarat pemberkasannya, mekanismenya bagaimana, dan jadwalnya kapan? Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Sobat-sobat semuanya, bagi kita yang telah lulus dalam seleksi PTKK Guru ya tahap 1, ini ada kabar gembira bahwa untuk pemberkasan ini kita tidak perlu menunggu untuk yang tahap 2 maupun tahap 3 selesai ya. Jadi jika tahap 1 ini sudah dinyatakan lulus, maka teman-teman ini tinggal menunggu pemberkasan saja. Nah, ini sesuai dengan yang disampaikan dalam surat terbaru teman-teman dari BKN, yaitu nomor 14.082. Nah, di sini perihal usul penetapan nomor induk P3K tahun 2021 secara elektronik. Nah, kemudian teman-teman terkait tentang jadwal dan syarat serta mekanisme untuk pemberkasan P3K Guru tahap 1 sesuai dengan arahan dari surat BKN ini bagaimana? Ini tentunya kita pantau web instansi masing-masing teman-teman. Nah, berikut ini kita akan memberikan salah satu contoh dari salah satu instansi terkait tentang mekanisme dari pemberkasan P3K Guru yang tahap 1. Nah, di sini kita ambilkan salah satu contoh dari pemerintah daerah Kota Cimahi, teman-teman, yaitu dengan pengumuman nomor sekian ini tentang usul penetapan nomor induk P3K Guru tahap 1 tahun 2021 secara elektronik pada pemerintah Kota Cimahi. Nah, di sini teman-teman kita dapat cek bersama. Nah, ini yaitu usul penetapan NIP ini berdasarkan surat PLT Wali Kota Cimahi nomor sekian tanggal 3 November tentang hasil seleksi kompetensi yang tahap 1 calon pegawai P3K ya, P3K Guru di pemerintah daerah Cimahi. Ini ada surat dari BKN nomor sekian. Ini adalah surat BKN yang tadi kita simak di depan teman-teman, tanggal 2 November tentang usul penetapan nomor induk P3K. Nah, ini disampaikan hal-hal seperti ini teman-teman. Nah, di sini ini disampaikan hal-hal seperti ini, yaitu yang pertama ini adalah sebelum dilaksanakan penyampaian dokumen usul penetapan nomor induk P3K tahap 1, panitia seleksi pengadaan ini akan melaksanakan pengarahan. Nah, jadi teman-teman ini seperti contoh yang ada di sini. Seperti contoh yang ada di Cimahi teman-teman. Jadi teman-teman ini nanti untuk pemberkasan itu akan diadakan pengarahan ya. Nah, ini akan mengadakan pengarahan pemberkasan, yaitu dokumen usul penetapan nomor induk P3K Guru dengan jadwal dan tempat terlampir. Nah, tentunya kalau misalkan teman-teman sampai saat ini belum ada pengumuman apapun di instansi masing-masing, ini silahkan dicek saja secara berkala. Dan lebih baik juga teman-teman yang lolos ini bisa membuat grup WA atau grup Telegram ya biasanya teman-teman. Kemudian untuk yang kedua, jadi yang pertama ini adalah nanti akan diberikan pengarahan teman-teman. Yang kedua, pemberkasan penetapan nomor induk P3K akan dilakukan secara elektronik atau paperless, yaitu tanpa menggunakan kertas, melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawaian SAPK dan aplikasi pendukung dokumen elektronik
atau doku digital pada alamatnya ini, serta tanda tangan pertimbangan teknis atau pertek dari penetapan nomor induk P3K dilakukan secara digital atau digital signature. Untuk yang berikutnya, yang poin ketiga teman-teman, nah ini sebagai contoh pengumuman di instansi mungkin nanti ya. Persyaratan kelengkapan dokumen usul penetapan nomor induk P3K ini diatur dalam pasal 25, yaitu Peraturan BKN nomor 1 tahun 2019, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan BKN nomor 18 tahun 2020. Pelamar yang dinyatakan lulus P3K Guru tahap 1 wajib melengkapi dokumen usul penetapan nomor induk P3K. Nah, ini teman-teman, jadi untuk persyaratan yang dibuat ya, ini adalah seperti ini. Dan saya rasa nanti untuk daerah-daerah lain itu juga akan sama teman-teman. Yang pertama, itu adalah teman-teman honorer yang keterima P3K tahap 1 ini menyiapkan yang pertama, pas foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang warna merah. Kemudian yang kedua, ini adalah ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan pada masa itu. Kalau misalkan saya melamar dengan ijazah S1 PGSD, berarti ya itu nanti yang saya gunakan. Kemudian yang berikutnya, ini adalah daftar riwayat hidup ya, yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai. Nah, untuk daftar riwayat hidup ini diisinya dari SSC ASN. Nah, tutorialnya bagaimana itu sudah saya berikan di video saya sebelumnya, teman-teman. Kemudian berikutnya, surat pernyataan 5 poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai. Nah, ini contohnya di bawah ini ada, teman-teman. Ini adalah untuk yang di Cimahi ya. Kemudian berikutnya, yang bagian kelima, ini adalah surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, ini teman-teman. Kemudian berikutnya yang keenam, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Jadi kalau misalkan di sini kita lihat, ini sepertinya kok tidak ada yang namanya surat lamaran ya. Nah, teman-teman kemarin yang bertanya terkait tentang surat lamaran, tentunya untuk surat lamaran itu nanti sesuai dengan kebijakan instansi masing-masing ya. Kemudian untuk bagian ketujuh, surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika atau psikotropika dan seterusnya ini. Nah, ini yang dikeluarkan oleh badan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba yang dimaksud. Kemudian setelah pengarahan pemberkasan, nah ini teman-teman, setelah berarti di sini dapat kita simpulkan untuk berkas yang dikumpulkan itu ada berapa ini? Yang pertama, pas foto, ijazah, kemudian ada DRH, kemudian surat pernyataan 5 poin, kemudian ada SKCK, kemudian ada surat sehat, kemudian ada ini surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan nafsa. Nah, ini teman-teman, berarti 1, 2, 3, 4, kemudian 5, 6, 7 ya. Nah, ada 7 berkas. Ini kalau misalkan kita lihat dari yang tahun sebelumnya, kayaknya ada satu yang tidak dipakai lagi kayaknya ya, yaitu surat lamaran. Ini kayaknya surat lamaran kepada PPK ini enggak ada teman-teman kayaknya. Ini contoh dari Cimahi. Kemudian setelah pengarahan pemberkasan dokumen usul penetapan NIP 3K, pelamar yang dinyatakan lulus P3K tahap 1 ya, akan diarahkan untuk mengisi daftar riwayat hidup atau DRH. Nah, serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui sscsn.bkn.go.id. Berarti teman-teman, mekanismenya ini adalah kalau di sini ya, ini yang pertama ini diberikan pengarahan. Nah, setelah diberikan pengarahan sesuai dengan jadwal yang terlampir di sini teman-teman. Nah, kalau di sini ini ada jadwal yang terlampir yaitu by name by address, yang mana di sini diberikan untuk waktu pembekalannya kapan, ya kan? Setelah pembekalan. Nah, setelah pembekalan selesai, maka teman-teman ini nanti akan diarahkan untuk mengisi daftar riwayat hidup atau DRH serta menyampaikan kelengkapan dokumen atau mengirimkan pemberkasannya melalui akun SSC ASN masing-masing. Nah, berarti di sini pemberkasan itu melalui SSC ASN ya, dan pengisian DRH ini persis seperti video yang sudah saya berikan sebelumnya. Kemudian pelamar ini mengikuti arahan panitia seleksi pengadaan CASN
Pada pemerintah daerah, proses berkasan dokumen usul penetapan NIP3K Guru dapat selesai dan berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar. Jika ada perubahan nanti akan diinformasikan. Ini adalah contohnya seperti itu, teman.